Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Aura Nilarati Sumirat, NIM 193141113, dan dua teman saya, Niken Alifatul Yulfa dan Rindiani, akan membahas mengenai mortalitas penduduk pada masa pandemi COVID-19. Sebelum berlanjut pembahasan lebih dalam, yang pertama menjelaskan apa sih mortalitas itu? Jadi, mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya yaitu fertilitas atau kelahiran dan mobilitas penduduk. Sedangkan menurut PBB dan WHO, kematian adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Mati tidak akan pernah terjadi jika tidak ada kehidupan. Perubahan jumlah kematian di tiap daerah tidaklah sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan. Besar kecilnya tingkat kematian ini dapat merupakan petunjuk atau indikator bagi tingkat kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu wilayah. Faktor pengaruh dalam mortalitas dibagi menjadi 2, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung atau faktor dari dalam yaitu umur, jenis kelamin, penyakit, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor tidak langsung atau faktor dari luar yaitu tekanan baik psikis maupun fisik, kedudukan dalam perkawinan, kedudukan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saya Niken Alifatul Yulfa, NIM 193141129 akan menjelaskan mengenai COVID-19, asal-usulnya, dampaknya, dan penyebarannya. Coronavirus adalah salah satu kelompok virus yang bisa mengakibatkan penyakit pada manusia dan hewan. Beberapa dari jenis virus corona dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia, mulai dari gangguan pernafasan ringan hingga yang berat. Beberapa dari jenis coronavirus menyebabkan batuk dan pilek hingga yang berat seperti MERS dan SARS. COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis dari coronavirus baru yang ditemukan akhir tahun 2019. COVID-19 ini merupakan virus yang baru muncul dan tidak diketahui sebelumnya. Sebelum terjadi wabah, pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Gejala-gejala yang paling umum terjadi adalah terjadinya demam, rasa kelelahan, dan mengalami batuk kering. Beberapa dari individu yang terkena positif COVID-19 bahkan tidak menunjukkan satu gejala apapun yang menunjukkan bahwa sedang terinfeksi virus corona dengan tetap merasakan sehat. Menurut penelitian, penyebab virus COVID-19 ini secara umum menular akibat adanya kontak langsung dengan orang yang tertular COVID dan bukan melalui udara COVID-19 ini menyebar. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat membuat virus ini banyak membuat kekhawatiran negara di dunia, salah satunya Indonesia. Pandemi coronavirus muncul pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. COVID-19 mengakibatkan goncangan yang luar biasa. Virus ini mempunyai dampak multidimensional yang bukan menyerang masalah hanya kesehatan, tetapi coronavirus ini juga mempunyai dampak pada matinya kehidupan sosial dan ekonomi di suatu daerah, tempat, atau negara dan masyarakat. Saya Rindiani Tiara Fitri, NIM 193141131. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mortalitas penduduk pada masa pandemi COVID-19.
mortalitas penduduk pada masa pandemi COVID-19. Angka kematian atau mortalitas penduduk di Indonesia, bahkan dunia, sebelum adanya pandemi dan pada saat adanya pandemi itu sangat berbeda. Tingkat kematian penduduk di Indonesia mengalami kenaikan. Pada masa pandemi ini, kenaikan tingkat kematian penduduk sebagian besar disebabkan oleh terpapar virus corona. Berdasarkan data per 3 Desember 2020 dari Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas COVID-19 di Indonesia, jumlah persebaran COVID di Indonesia sudah mencapai 557.877 pasien positif corona yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Sebagian besar pasien positif corona berasal dari wilayah Jawa Tengah. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 8.369 kasus pasien positif baru di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk sembuh sebanyak 462.553 kasus dengan kenaikan sebanyak 3.673 kasus. Di samping itu, kasus kematian di Indonesia mencapai 17.355 kasus dengan pertambahan sebanyak 156 kasus. Pertambahan kasus kematian tersebut telah mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya. Namun, kematian akibat COVID di Indonesia tersebut masih tergolong tinggi. Sedangkan total angka kematian akibat COVID di seluruh dunia pada saat WHO memberikan pernyataan ini telah lebih dari 400.000 orang. Juru bicara pemerintah untuk menangani COVID mengatakan kepada masyarakat untuk bisa membatasi aktivitas sosial di luar rumah untuk menekan angka penyebaran COVID yang begitu cepat. Tingginya mortalitas akibat COVID diketahui berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit terdahulu. Sedangkan proses penyembuhan berkaitan dengan kekuatan dari sistem imun tubuh untuk melawan infeksi virus tersebut. Mortalitas akibat COVID-19 berdasarkan rentan umur tua dan riwayat penyakit terdahulu. Semakin tua umur seseorang, resiko terinfeksi virus akan lebih besar karena kekuatan kondisi imun tubuh yang sudah menurun. Begitu juga dengan orang yang punya riwayat penyakit seperti gangguan jantung, darah tinggi, paru-paru, akan lebih besar potensi terpapar virus corona dan sulit proses penyembuhannya. Menurut survei dari Lembaga Kesehatan, 8 dari 10 orang kematian tersebut terjadi pada usia 65 tahun ke atas, membuktikan tingkat mortalitas pada COVID-19 ini banyak terjadi pada kelompok rentan, seperti lansia. Di Indonesia, dengan data yang tercatat di laman Kawal COVID menyatakan sebanyak 40% mortalitas akibat COVID terjadi di usia lebih dari 60 tahun. Sementara tingginya tingkat mortalitas lainnya terjadi pada usia pralansia yaitu 40-49 tahun. Juga menyumbang angka mortalitas cukup banyak. Dan usia di bawah 40 tahun menyumbang 6,25% angka mortalitas akibat COVID-19 di Indonesia. Selain faktor usia, faktor gaya hidup juga mempunyai potensi tinggi, seperti merokok. Selain kondisi kesehatan masyarakat yang tidak baik, tingkat kematian COVID juga diakibatkan dari lambatnya respon pihak yang bersangkutan yang tidak bertindak cepat. Dengan besarnya kasus kematian yang disebabkan COVID, untuk menekan angka kematian tersebut, pemerintah berupaya dengan memberikan pencegahan pula, berupa panduan pencegahan virus corona oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Pencegahan virus corona. Guna menekan pandemi COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun secara resmi mengeluarkan panduan mengenai cara pencegahan virus corona yang telah didukung pula oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Seperti selalu cuci tangan dengan bersih menggunakan air mengalir dan sabun, cukup istirahat, dan lain sebagainya. Kedua, pakai masker saat berada di luar rumah. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan atau social distancing. Menghindari kerumunan juga dapat melindungi orang rentan seperti lansia dan orang yang berpenyakit kronis. Keempat,
memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan dan tes tracing. Kelima, perbanyak informasi terbaru dan jangan percaya hoax. Dirjen Anung meminta agar masyarakat tidak mempercayai kabar burung atau hoax dan tetap mengacu pada informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan setempat dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang keenam, berobat ketika sakit, terutama jika merasa demam, batuk, dan sesak nafas yang tidak membaik atau semakin parah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah batasi akses keluar masuk wilayah. Cara pencegahan virus corona yang telah dilakukan Kemenkes Republik Indonesia sejak lama adalah meningkatkan penjagaan di setiap perbatasan wilayah domestik, serta pembatasan akses keluar masuk Indonesia.